Malam itu, suara gemerincing alat medis dan langkah kaki perawat sesekali terdengar di koridor rumah sakit. Vina, seorang perempuan berusia 27 tahun, duduk di tepi ranjang dengan wajah gelisah. Dia baru saja menjalani operasi ringan, namun rasa tidak enak terus menghantui pikirannya. Ruangan tempat Vina dirawat terletak di ujung koridor lantai 3, yang dikenal sepi karena berdekatan dengan ruang penyimpanan jenazah. Teman-teman yang menjenguk sebelumnya sempat bercanda, "Jangan keluar malam-malam ya, nanti ada yang ngajak jalan." Candaan itu membuat Vina sedikit tertawa. Tetapi ketika malam menjelang, suasananya berubah. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.47. Lampu redup di lorong depan kamarnya hanya menyisakan bayangan samar. Vina memutuskan untuk keluar sejenak mencari udara segar di balkon kecil di ujung koridor. Ketika dia membuka pintu kamarnya, udara dingin menyambut. Suasana begitu sunyi hingga suara desahan angin terdengar seperti bisikan. Vina melangkah perlahan, melewati beberapa pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Saat dia mendekati balkon, dia berhenti. Matanya menangkap sesuatu di lantai, seberkas jejak darah. Jejak itu memanjang menuju ruang penyimpanan jenazah. "Ini apa?" gumamnya, bingung sekaligus takut. Dia menoleh ke belakang, berharap ada perawat atau petugas keamanan. Tapi lorong itu kosong. Penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah perlahan, Vina mengikuti jejak darah itu. Semakin dekat dia ke ruang penyimpanan jenazah, semakin kuat bau anyir menyengat hidungnya. Ketika tiba di depan pintu ruang penyimpanan, dia ragu sejenak. Tapi sebuah suara, seperti desahan lirih, terdengar dari dalam. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. "Apa ada seseorang di dalam?" pikirnya. Dengan tangan gemetar, Vina membuka pintu itu. Ruangan itu gelap dan dingin, hanya diterangi oleh lampu kecil di sudut. Rak-rak berisi kantong jenazah berbaris rapi. Namun, satu kantong terbuka. Vina menahan napas saat melihatnya. Kantong jenazah itu kosong, tetapi darah menetes dari tepiannya. Tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup dengan keras. Vina tersentak dan berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Dalam kepanikan, dia mencoba membuka pintu, tapi terkunci. "Hei, tolong, siapapun, buka pintunya!" teriaknya sambil menggedor. Namun, suaranya hanya bergema di ruangan itu. Lalu, sesuatu bergerak di sudut matanya. Ketika dia menoleh, seorang perempuan dengan wajah pucat berdiri di depan rak jenazah. Perempuan itu mengenakan gaun rumah sakit yang sudah lusuh dan berlumuran darah. Matanya kosong, menatap Vina tanpa ekspresi. "Siapa kamu?" Vina bertanya dengan suara bergetar, tapi perempuan itu hanya diam. Tubuhnya mulai bergerak perlahan mendekati Vina. Langkah-langkahnya tidak bersuara, seperti melayang di atas lantai. Vina mundur dengan napas memburu. Dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Dalam hatinya, dia berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, perempuan itu berhenti tepat di depan Vina dan berkata dengan suara serak, "Kamu harus tahu kebenarannya." Sebelum Vina sempat bertanya, perempuan itu mengangkat tangannya yang dingin dan menyentuh dahi Vina. Seketika, ingatan-ingatan aneh mulai bermunculan di benaknya. Vina melihat kilasan adegan sebuah operasi yang gagal, tangisan seorang ibu, dan tubuhnya sendiri di meja operasi. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Vina dengan air mata mengalir di pipinya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Dan siapa perempuan itu? Ingatan itu terus menyerbu pikiran Vina, membuat kepalanya terasa berat. Dia melihat sosok dirinya yang terbaring tak berdaya di meja operasi. Tim dokter tampak panik. Monitor detak jantung menunjukkan garis lurus, lalu layar menjadi gelap. "Aku sudah mati?" bisik Vina, sulit mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Sosok perempuan itu tersenyum tipis, namun senyum itu dingin dan penuh misteri. "Kebenaran seringkali lebih buruk daripada yang kamu bayangkan."
Vina mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Kamu siapa? Kenapa aku melihat semua ini?" Perempuan itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menunjuk ke sudut ruangan, ke arah sebuah kantong jenazah lain yang belum dibuka. Vina merasa berat untuk melangkah, tapi rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketakutan menggerakkan kakinya. Dengan tangan gemetar, Vina meraih resleting kantong jenazah itu dan menariknya perlahan. Saat kantong itu terbuka, dia membekukan napas. Tubuh yang terbaring di dalamnya adalah dirinya sendiri. Gaun rumah sakit yang sama, luka operasi yang sama, semuanya identik. "Tidak mungkin!" Vina berteriak, mundur dengan panik. Namun ketika dia menoleh, sosok perempuan itu sudah menghilang. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ada langkah kaki berat di lorong luar, disertai dengan suara gemerisik seperti sesuatu yang diseret. Vina mencoba membuka pintu, tetapi tetap terkunci. "Tolong, siapapun, buka pintunya!" Vina kembali berteriak, namun suaranya seolah-olah lenyap di tengah kesunyian. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, membuat Vina terjatuh ke belakang. Di ambang pintu berdiri seorang pria berjas dokter. Wajahnya tertutup bayangan. Tapi ada sesuatu yang salah. Tangannya berlumuran darah, dan mata pria itu kosong seperti kaca. "Vina." Pria itu berbicara dengan suara yang berat dan serak. "Kenapa kamu kembali?" Vina bingung. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Pria itu melangkah masuk. Darah dari tangannya menetes ke lantai. "Kamu tidak seharusnya di sini. Tempat ini bukan untukmu lagi." Sebelum Vina bisa bertanya lebih jauh, pria itu tiba-tiba menghilang seperti asap. Namun, pintu kini terbuka lebar. Vina segera bangkit dan berlari keluar, tidak peduli kemana tujuannya. Yang penting, dia harus keluar dari tempat menyeramkan itu. Saat berlari melewati lorong-lorong gelap, dia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Lorong-lorong itu tidak lagi menyerupai rumah sakit. Dinding-dindingnya kini penuh dengan retakan, dan bau busuk semakin menyengat. "Apa ini mimpi? Aku harus bangun!" Vina mencubit lengannya, berharap rasa sakit akan membangunkannya. Tapi tidak ada yang berubah. Langkah kakinya membawanya ke sebuah ruangan besar yang tampak seperti aula. Di tengah aula itu, ada meja operasi dengan cahaya terang menyorotnya. Di atas meja itu, terbaring seorang pasien yang seluruh tubuhnya ditutupi kain putih. Perasaan tidak enak kembali menghantui. Dengan ragu-ragu, Vina mendekati meja operasi itu. Ketika dia menyentuh kainnya, suara berat terdengar dari belakangnya. "Jangan buka kain itu, Vina." Vina berbalik dan melihat perempuan yang sama dari ruang penyimpanan jenazah berdiri di sana. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih nyata, lebih manusiawi. "Kamu harus memilih," kata perempuan itu. "Meninggalkan tempat ini atau mencari jawaban yang kamu butuhkan. Tapi jika kamu mencari jawaban, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar." Vina menatap kain putih di depannya. Dia tahu bahwa membuka kain itu mungkin akan mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan tarikan napas dalam, dia menarik kain itu. Ketika kain itu tersingkap, tubuh yang terbaring di atas meja bukanlah Vina. Itu adalah tubuh seorang perempuan lain. Wajahnya sangat rusak sehingga sulit dikenali. Namun ada sesuatu yang familiar tentangnya. Kalung dengan liontin berbentuk hati di leher perempuan itu. Vina terkejut. Itu adalah kalung yang dia berikan kepada sahabatnya, Dita, 2 tahun lalu. "Dita," bisik Vina dengan napas tertahan. Kenapa sahabatnya ada di sini? Bukankah Dita meninggal dalam kecelakaan mobil? Sosok perempuan dari ruang jenazah muncul di belakang Vina. Kali ini dengan ekspresi lebih keras. "Dia mencari jawaban, sama seperti kamu. Tapi dia tidak pernah keluar. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini?" tanya Vina. Matanya mulai dipenuhi air mata. Perempuan itu hanya menunjuk ke arah dinding di belakang meja operasi.
Vina menoleh dan melihat sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak ada di sana. Pintu itu tampak tua, catnya terkelupas, dan ada tulisan di atasnya. "Jangan masuk." Tanpa memperdulikan peringatan itu, Vina berjalan menuju pintu. Dia merasa bahwa jawabannya ada di balik pintu tersebut. Dengan tangan gemetar, dia memutar knopnya dan membukanya perlahan. Di balik pintu itu ada ruangan kecil yang penuh dengan dokumen dan foto-foto. Di dinding ada papan besar yang dipenuhi catatan dan benang-benang merah yang menghubungkan foto-foto pasien. Salah satu fotonya adalah dirinya sendiri, lengkap dengan tanggal masuk rumah sakit dan tulisan besar, "Subjek 045, pengamatan gagal." Vina ternganga. Apa maksudnya ini? Dia mengambil salah satu dokumen dari meja dan mulai membacanya. Dokumen itu adalah laporan medis yang penuh istilah aneh, tetapi intinya jelas. Rumah sakit ini bukan rumah sakit biasa. Mereka melakukan eksperimen pada pasien yang sekarat, mencoba menghidupkan kembali jiwa mereka di dunia lain. Namun, semua subjek sebelumnya gagal. Tubuh mereka tetap mati, tetapi jiwa mereka terperangkap dalam dimensi lain. Dimensi yang kini sedang ditempati Vina. Ini enggak mungkin," bisik Vina. Perempuan itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. "Kamu adalah salah satu subjek mereka. Operasi yang kamu jalani, itu adalah eksperimen. Kamu seharusnya tidak bangun, tapi entah bagaimana, jiwamu tetap sadar dan terjebak di sini." "Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" tanya Vina dengan suara putus asa. Perempuan itu menatapnya dengan tajam. "Ada cara, tapi harganya mahal. Kamu harus menemukan tubuhmu sendiri dan kembali ke dunia nyata sebelum fajar tiba. Jika tidak, jiwa kamu akan menjadi seperti kami, terperangkap selamanya." "Bagaimana aku bisa menemukannya? Bukan tubuhmu yang mencari kamu, tapi kamu yang harus menemukannya," jawab perempuan itu dengan samar sebelum menghilang lagi. Vina merasa waktu semakin menipis. Dia berlari keluar dari ruangan itu, kembali ke lorong yang kini semakin panjang dan aneh. Dinding-dindingnya berubah menjadi bayangan yang bergerak, seolah-olah mencoba menangkapnya. Dia mencoba mengingat kamar tempat tubuhnya seharusnya berada, nomor 307. Tapi ketika dia tiba di sana, pintunya tidak bisa dibuka. Dari dalam, dia mendengar suara-suara aneh seperti tawa kecil bercampur isak tangis. "Buka pintu!" Vina berteriak sambil memukul-mukul pintu dengan keras. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, dia melihat dirinya sendiri terbaring di tempat tidur, masih mengenakan gaun rumah sakit. Namun, sosok lain berdiri di dekat ranjang. Seorang dokter dengan wajah tanpa ekspresi, memegang jarum suntik besar berisi cairan berwarna hitam pekat. "Apa yang kamu lakukan?" Vina berteriak. Dokter itu menoleh perlahan, matanya kosong, tapi senyumnya mengerikan. "Kamu tidak seharusnya di sini, Vina. Ini tubuhku sekarang." Vina merasa tubuhnya menjadi berat. Dokter itu mulai mendekatinya. Jarum suntik itu mengarah langsung ke dadanya. Vina mundur, mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa lemah. "Ini bukan milikmu, aku akan mengambilnya kembali," teriak Vina dengan sekuat tenaga. Dia meraih benda terdekat, sebuah kursi kecil, dan menghantamkan ke dokter itu. Kursi itu menembus tubuhnya, seolah-olah dokter itu hanya bayangan. Namun, sebelum dokter itu bisa menyuntikkan cairan hitam, Vina melompat ke ranjang dan menyentuh tubuhnya sendiri. Seketika, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Ketika Vina membuka matanya, dia sudah kembali di kamar rumah sakit. Mesin monitor di sampingnya berbunyi pelan, menandakan jantungnya berdetak normal. Namun, bayangan kejadian tadi masih menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa dia selamat, tapi dia juga tahu bahwa rumah sakit ini menyimpan rahasia kelam. Dan sebelum dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk dengan senyum ramah, membawa nampan makanan. "Tuan Vina,
Anda sudah sadar. Bagaimana rasanya? Tapi sesuatu terasa salah. Perawat itu mengenakan kalung berbentuk hati. Kalung milik Dita.